Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Joan Val Crochet bersama saya Joan. Dan di video tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat sepatu rajut. Dan kebetulan saya menamai sepatu rajut kali ini adalah Asha Crochet Shoes. Jadi modelnya akan seperti ini. Jadi ini untuk cewek seperti ini. Oke. Nah, di sini bahan yang saya gunakan, saya menggunakan outsole. Jadi ini outsole-nya bebas. Cuman di sini saya menggunakan outsole yang kode Paris 1. Di sini tertulisnya nomor 35 dan biasanya outsole ini turunnya 3 size. Jadi kalau di sini nomor 35 artinya ini untuk kaki size 38. Lalu kita juga butuh insole. Jadi kalau bisa insole-nya ini jangan dipres karena nanti akan terganjal dengan benang kita. Jadi ini kalau sepatunya belum jadi, insole saya agak longgar ketika kita memasukkan di outsole. Oke, lalu saya menggunakan benang polyester D27. Di sini saya menggunakan merek Poli Indo Sembur. Jadi benangnya juga boleh sembur, boleh sewarna atau boleh di mix warna. Untuk hakpennya saya menggunakan yang nomor 3 atau 2,2 mili dan kita juga butuh korek atau stitch marker jika diperlukan. Nah, untuk Asha Crochet Shoes ini, jadi saya akan membuat jahitan yang seperti ini. Ini boleh menggunakan benang yang sama dengan yang atas. Cuma kebetulan saya menggunakan benang warna putih dan ini saya menggunakan nilon. Dan saya akan menggunakan hakpen 2 mili untuk yang dasarnya ini. Jadi ini opsional aja, boleh dengan benang yang lebih kecil, boleh dengan benang yang sama sesuai dengan sepatu bagian atas. Oke. Dan saya menggunakan nilon yang seperti ini. Ini benangnya kecil, sekitar D18. Jadi saya akan menggunakan hakpen nomor 2 atau 2 mili. Oke, kita mulai saja tutorial kita untuk Asha Crochet Shoes. Oke, kita lepas dulu insole-nya dan kita akan memulai untuk yang bagian alasnya ini, untuk mengisi lubang-lubangnya ini dari bagian yang cekung, yang ini. Dan posisi sepatunya seperti ini. Jadi yang harus kita lakukan membuat slip stitch pada setiap lubang. Jadi dari dalam ekor benangnya ini biarkan di bagian luar, lalu slip stitch aja seperti biasa. Oke, hanya slip stitch pada setiap lubang dan jangan sampai kendor, jadi harus pas.
Nah, silakan dilanjutkan. Untuk alasnya ini slip stitch pada setiap lubang sampai selesai. Kita ketemu ketika saya sudah sampai di sini. Nah, ini kita sudah hampir selesai. Kita masuk ke lubang yang kita pertama kali bikin slip stitch. Masuk di sini dulu. Ini slip stitch kita yang terakhir. Oke, lalu tarik. Potong benangnya. Ini akan seperti ini. Lalu ekor benang yang pertama, yang awal ini akan kita masukkan di sini. Setelah itu kita simpul mati. Nanti ekor benangnya kita tindis dengan single crochet pada row pertama. Ini misalkan kepanjangan, boleh dipotong lagi. Nah, ini untuk bagian alasnya selesai. Sekarang kita lanjutkan ke row 1. Oke, kita mulai row 1 menggunakan hakpen yang nomor 3. Kita akan buat standing single crochet. Jadi buat slip knot dulu. Dan kita akan mulai dari sisi yang cekung ini, sisi dalam. Untuk row 1 kita akan buat 2 single crochet pada setiap stitch. Jadi pada slip stitch ini, pada setiap stitchnya slip stitch, kita buat 2 single crochet. Ini mungkin sedikit agak susah untuk yang row 1 ini kalau belum terbiasa.
hanya 2 single crochet pada setiap stitch sampai row 1 selesai. Jadi teman-teman silakan dilanjutkan. Untuk row satunya hanya 2 single crochet pada setiap stitch. Lalu kalau sudah selesai berarti slip stitch pada single crochet yang pertama. Oke, silakan dilanjutkan. Dan ini setelah row 1 ini yang hampir selesai, berarti untuk menyelesaikannya kita slip stitch pada single crochet yang pertama. Row 1 selesai. Lalu kita ke row 2, kita buat chain 1 sebagai bantuan naik. Dan row 2 ini kita akan mulai pada stitch yang sama dengan chain 1. Kita buat single crochet pada setiap stitch. Hanya single crochet pada setiap stitch sampai row 2 selesai. Lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Nah, silakan dilanjutkan single crochet pada setiap stitch, lalu slip stitch pada single crochet yang pertama untuk row 2. Dan untuk row 3 itu juga sama seperti row 2. Single crochet pada setiap stitch. Jadi row 2 dan row 3 kita hanya akan membuat single crochet pada setiap stitch dan ketika selesai selalu slip stitch. Silakan dilanjutkan row 2 dan row 3. Jadi ini saya menyelesaikan sampai row 3. 1, 2, 3. Lalu slip stitch pada single crochet yang pertama. Nah, selanjutnya untuk row 4 kita masih akan membuat single crochet, tapi single crochetnya itu pada stitchnya row 2. Kita buat chain 1 dulu sebagai bantuan naik. Nah, harusnya kita akan membuat single crochet di sini, tapi turun lagi 1 di stitchnya row 2. Harusnya di sini di atas, turun yang di bawahnya.
turun, di bawahnya jadi single crochetnya itu di stitchnya row 2. Silakan dilanjutkan row 4, single crochet pada setiap stitch row 2. Jadi single crochetnya turun. Jika sudah selesai, udah pada stitch yang terakhir, lalu slip stitch pada single crochet yang pertama, lalu fasten off atau putus benangnya. Oke, jadi ini hasilnya terlihat single crochetnya lebih tebal. Silakan dilanjutkan. Dan ini saya sudah selesai dengan row 4, slip stitch dan fasten off. Selanjutnya kita akan membuat bagian tumit. Oke, jadi bagian tumit ini jika sepatunya size 36 37, ambil 15 stitches di belakang dan ini harus lurus. Karena saya ini size-nya 38. Nah, untuk 38 berarti kita ambilnya 17 stitches. Untuk 39 dan 40 ambilnya 19 stitches. Oke, saya ulangi. Untuk size 36 37 ambil 15 stitches. Untuk 38 ambil 17 stitches, untuk size 39 dan 40 ambil 19 stitches. Dan kita akan mulai membuat bagian tumitnya. Saya akan bikin slip knot. Lalu buat standing single crochet. Jadi kita akan buat single crochet 17 karena saya size 38. Kalau size 36 37 berarti buat single crochet 15, size 38 single crochet 17, dan size 39 40 berarti single crochet 19. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima belas, 16, dan 17.
Lalu di stitch berikutnya slip stitch. Oke, row 1 untuk tumit selesai. Lalu putar, kita ke row 2, kita skip 1. Jadi yang ada benangnya ini, stitch yang pertama ini kita skip. Kita mulai dari stitch yang kedua. Buat single crochet 17 kalau untuk size 38. Kalau untuk size 36 37 berarti buat single crochet 15, dan size 39 dan 40 berarti buatnya single crochet 19. 1, 2, 3, 16, 17. Lalu kita slip stitch pada stitch yang sudah terisi. Jadi stitch yang di bawahnya single crochet yang terakhir ini di sini. Slip stitch. Dan di 2 stitch berikutnya kita buat single crochet 2. 1, 2. Row 2 selesai. Kita ke row 3. Putar. Kita skip 2 stitches. 1, 2. Jadi yang terakhir tadi kita buat single crochet 2, stitchnya itu kita skip. Di stitch ketiga atau di stitchnya slip stitch tadi. Oke, sebelum kita buat single crochet 2, kita buat slip stitch dulu pada stitch yang sudah ada isinya. Kita akan mulai dari situ. Skip 2, lalu single crochet 18. Untuk size 36 37 berarti buat single crochet 16. Untuk 39 dan 40 buat single crochet 20. 1, 2 kita skip. Nah, di stitch yang ketiga ini dari sini kita mulai 18. 1, 2, 3, 4, 5, 17, dan 18. Lagi slip stitch pada stitch yang sudah terisi. Di bawahnya single crochet yang terakhir. Di sini kita slip stitch. Lalu single crochet 2. 1, 2. Row 3 selesai, lalu putar. Kita ke row 4. Skip 2.
1, 2 kita skip, kita mulai pada stitch yang ketiga, stitchnya slip stitch ini. Untuk size 3637 berarti buatnya single crochet 17, saya 38 berarti saya buat 19, dan size 3940 berarti buatnya single crochet 21. Oke, skip 2, 1, 2 kita skip, kita mulai dari sini. Stitch yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 18, dan 19. Lalu slip stitch pada stitch yang sudah terisi. Ini yang sudah terisi, slip stitch, lalu single crochet 2, 1, 2, row 4 selesai, putar, kita bikin row 5 atau row yang terakhir untuk bagian tumit. Masih sama, kita skip 2, 1, 2 kita skip, kita mulai di sini, di stitchnya slip stitch. Oke, 1, 2 skip di stitchnya slip stitch, kita mulai row 5. Nah, untuk size 3637 berarti buat single crochet 18, untuk size 38 buat single crochet 20, dan size 3940 buat single crochet 22. Skip 2 di stitch ketiga, kita mulai. Berarti saya buatnya 20. 1, 2, 3, 4, 18, 19, 20, lalu slip stitch di stitch yang sudah terisi, berarti di sini slip stitch, lalu single crochet 1 aja, dan di sebelahnya kita slip stitch. Dan fasten off. Dan bagian tumit selesai. Terlihat seperti ini untuk bagian tumitnya. Sekarang kita akan lanjutkan ke bagian depan sepatu.
Oke, kita lanjutkan ke bagian depan. Kita beri marker dulu pada bagian depan yang tengah, jadi pas tengah. Kalau misalkan kita lihat dari ini, biasanya ada garis lengkung yang terakhir ini pas ambil tengahnya. Oke, beri penanda. Jadi di tengah-tengah. Seperti ini. Di tengah. Dan kita akan mengambil 7 stitches di depan. Jadi dari penanda ini ke kanan 3, ke kiri 3. Dan ini untuk size 36 sampai 40 sama. Semuanya ambil 7 stitches di depan. Karena kita akan membuat 7 single crochet. Kita mulai dengan membuat standing single crochet. Dari stitch marker ambil 3 ke kiri. Ini stitch marker 1, 2, 3 di sini. Standing single crochet. Kita buat single crochet 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke. Row 1 untuk bagian depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Single crochet 7. Lalu buat slip stitch 2 kali. 1 dan 2. Dan ini row 1 selesai. Lalu putar. Kita ke row 2. Row 2 kita akan skip 1 yang ada hooknya ini, berarti yang ini kita skip. Kita mulai dari stitch yang kedua. Buat single crochet 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan akhir row selalu kita akhiri dengan slip stitch 2 kali. Hanya saja kalau untuk row genap kita slip stitchnya nggak langsung, tapi kita nggak langsung slip stitch begini, putar sepatunya, solnya ke arah kiri seperti ini, dan kita akan slip stitch dari depan. Slip stitchnya pada stitch yang belum terisi.
Oke, ini sudah terisi, berarti kita slip stitch di sini. 1, 2. Sini 1, lalu di sebelahnya 2. Row 2 selesai. Row 3, dan ini berlaku setiap di awal row. Kita selalu skip 1. Skip yang stitch yang ada benangnya, yang ada hooknya ini. Yang pertama ini selalu kita skip. Oke. Row 3, skip 1, single crochet 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan slip stitch 2 di 2 stitch berikutnya. Jadi yang sudah ada isinya berarti kita nggak isi. 1, 2 di sini. 1, 2. Oke, row 3 selesai. Kita ke row 4, putar. Awal row selalu skip 1. Akhir row selalu slip stitch 2. Oke, 1 ini kita skip, kita masuk ke stitch yang kedua. Row 4 berarti single crochet 11. Jadi setiap row itu single crochetnya akan bertambah 1. Satu, 2, oh maaf, ini berarti single crochet row 4 10 ya. 10. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Oke. Lalu putar sepatu ke kiri. Akhir row selalu dengan slip stitch 2. Ini sudah terisi, berarti kita masuk ke sebelahnya. Slip stitch 2 kali. Row 4 selesai. Ups. Oke. Row 4 selesai. Kita lanjut ke row 5. Skip 1, lalu single crochet 11. Skip 1. Sini kita mulai di stitch yang kedua. 1,
2, 3, 4, 5, 10, 11. Akhir row selalu dengan slip stitch 2. Satu, dua. Row 5 selesai. Lalu putar. Kita lanjut ke row 6. Row 6 berarti kita buat single crochet 12. Jadi kalau row ganjil, single crochetnya ganjil. Untuk row genap, single crochetnya genap, dan setiap naik row pertambahan single crochetnya adalah 1. Oke. Row 6 skip 1. Lalu single crochet 12. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Karena ini row genap berarti kita harus slip stitch 2 kali yang terakhir dari arah depan. Putar sepatunya ke kiri. Lalu akhiri row 6 dengan slip stitch 2 kali. 1, 2. 1, 2. Nah, untuk bagian ini saya sebentar. Oke, saya lanjutkan. Untuk bagian depan sepatu ini, jadi tergantung size ya. Kalau jadi untuk bagian depan, oke. Misalnya, oke. Untuk size 36, silakan dikerjakan sampai row 18, dan di row 18 kita akan dapat SC 24. Untuk size 37 kerjakan sampai row 20, dan di row 20 kita akan dapat SC 26. Size 38 kerjakan sampai R 22, row 22, dan kita akan dapat single crochet 28 pada R22.
39 dan 40, kerjakan sampai di row 24 dan kita akan dapat single crochet 30. Jadi ini untuk bagian depan. Oke. Jadi ini pakemnya untuk bagian depan. Size 36 sampai row 18 dapatnya single crochet 24. Size 37 sampai row 20 dapatnya single crochet 26. Size 38 sampai row 22 dapatnya nanti single crochet 28. Size 39 dan 40 sampai di row 24 dapatnya single crochet 30. Oke. Nah, silakan dilanjutkan bagian depan sesuai dengan size masing-masing dan kita ketemu ketika saya sudah selesai dengan row 22.